Pavilion Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP30 resmi dibuka di Belém, Brasil. Acara pembukaan ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan semangat kolaborasi Indonesia dalam upaya menanggulangi perubahan iklim di tingkat global. Pemotongan tumpeng pertama dilakukan oleh utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hasyim Joyo Hadikusumo. Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan harapannya agar Pavilion Indonesia dapat menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, ide, dan gagasan dalam mewujudkan tujuan-tujuan besar dunia yang tertuang dalam Perjanjian Paris tahun 2015. Ia juga menegaskan pentingnya komitmen Indonesia dalam menjalankan Second Nationally Determined Contribution, atau NDC, sebagai langkah konkret mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hani Faisal Nurofik, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Keduanya mendampingi Hasyim dalam simbolis pembukaan pavilion yang akan menjadi pusat kegiatan dan diskusi selama penyelenggaraan COP30. Selama berlangsungnya konferensi, Pavilion Indonesia akan menggelar 50 sesi diskusi yang diadakan dari tanggal 10 hingga 21 November 2025. Berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri akan berbagi pandangan mengenai langkah-langkah penanganan perubahan iklim, inovasi energi terbarukan, konservasi hutan, hingga peluang investasi hijau. Dalam forum internasional ini, Indonesia membawa sejumlah agenda penting, salah satunya terkait perdagangan karbon. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memperkenalkan konsep seller meet buyer atau pertemuan antara penjual dan pembeli karbon. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan potensi besar karbon Indonesia sekaligus membuka peluang investasi dalam skema ekonomi hijau. Menteri Hani Faisal berharap, melalui agenda tersebut, Indonesia dapat membawa pulang hasil yang signifikan. Targetnya, potensi nilai perdagangan karbon yang bisa diperoleh mencapai hingga 16 triliun rupiah. Selain memperkenalkan peluang ekonomi karbon, Indonesia juga berkomitmen menjalin kerja sama internasional dengan berbagai negara untuk memperkuat aksi nyata dalam menekan laju perubahan iklim. Pavilion Indonesia akan menjadi wadah untuk menampilkan capaian nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Partisipasi Indonesia di COP30 diharapkan menjadi momentum penting dalam menunjukkan kontribusi nyata Indonesia kepada dunia dalam menjaga bumi dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh, PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.